Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dari bentuk format mind map yang dikategorikan tentang ketahanan keluarga. Dan kami beranggotakan yang akan presentasi hari ini yaitu saya sendiri, Nia Fauzia, kemudian ada rekan saya, Nur Aini, kemudian ada rekan saya lagi, Nurina Salmansur, Fadilah Soleha, Hikmaratus Soleha. Untuk singkat waktu akan saya kembalikan untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja. Jadi ketahanan keluarga itu adalah kemampuan untuk mengelola dan masalah yang dihadapi, yaitu dengan terpenuhinya semua kebutuhan anggota keluarga. Selanjutnya, keluarga dapat dilihat berdasarkan dua pendekatan, yaitu ada komponen laten dan pendekatan sistem. Dari komponen laten terdiri atas 3. Yang pertama ada ketahanan fisik yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi. Contohnya seperti kebutuhan pangan, keluarga butuh makan, butuh minum, terus lagi kebutuhan sandang, keluarga butuh pakaian, sendal, sepatu, terus kebutuhan papan, rumah untuk keluarga tinggal, tempat berlindung dari panas dan hujan, dan tempat keluarga untuk beristirahat. Yang kedua ada ketahanan sosial, merupakan kekuatan keluarga dalam penerapan nilai agama, pemeliharaan ikatan dan komitmen, komunikasi, pembagian dan penerimaan peran, terus penetapan tujuan serta dorongan untuk maju. Yang ketiga ada ketahanan psikologis, untuk kemampuan keluarga untuk mengelola emosinya sehingga menghasilkan konsep diri yang positif. Untuk pendekatan sistem pun terbagi menjadi 3. Yang pertama ada komponen input. Komponen ini meliputi dari sumber daya keluarga termasuk nilai dan tujuan yang menjadi dasar keluarga. Contohnya keahlian yang dimiliki anggota keluarga. Misal ayahnya memiliki keahlian menjahit, ayahnya bisa bikin baju. Nah, keahlian tersebut dapat dimanfaatkan untuk menambah sumber daya ekonomi bagi keluarga. Yang kedua ada komponen proses. Komponen ini merupakan proses bagaimana keluarga mengelola sumber daya keluarga, masalah yang dihadapi, dan penanggulangan masalah keluarga. Yang ketiga ada komponen output. Output dari ketahanan keluarga adalah kesejahteraan keluarga, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisik dan non-fisik, kebutuhan dasar, dan perkembangan keluarga. Yang ketiga ada pentingnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga sebagai unit sosial terkecil masyarakat yang akan menentukan kesehatan dari masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendapatkan masyarakat yang sehat, dimulai dari unit terkecil terlebih dahulu, yaitu keluarga. Karena keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, maka dari itu, anak harus diberikan pendidikan yang baik, supaya anak-anak dapat menjadi masyarakat yang sehat, dan menjadi generasi atau penerus yang lebih berkualitas. Terus yang keempat, cara mencapai ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Yang pertama, kesiapan pasangan sebelum membangun keluarga. Harus memiliki keterampilan kerja untuk memperoleh sumber daya ekonomi bagi kehidupan keluarganya. Terus pasangan memiliki kematangan biologis dan kepribadian untuk memenuhi fungsi, peran, dan tugas keluarga. Terus juga pasangan harus mampu untuk berkomitmen. Yang kedua, pada saat setelah berkeluarga. Jadi pasangan harus menjalankan fungsi, peran, dan tugas keluarga. Mengelola sumber daya keluarga dengan baik, terus membangun interaksi keluarga. Yang terakhir ada dampak positif keluarga yang memiliki ketahanan. Jadi keluarga berpeluang mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu keluarga bahagia, harmoni, sejahtera, dan berkualitas. Selanjutnya ada bab 2, yaitu kesiapan pernikahan. Jadi pengertiannya,
kesediaan individu untuk mempersiapkan diri membentuk suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan diakui oleh agama, hukum, dan masyarakat. Pentingnya kesiapan menikah. Jadi harus memiliki kematangan kepribadian untuk menjalankan fungsi dan peran dalam berkeluarga. Memudahkan pasangan suami istri mencapai kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga. Selanjutnya ada kriteria kesiapan menikah. Yang pertama, siap untuk menjadi pasangan setia, memiliki kelembutan dan kasih sayang untuk pasangannya. Yang ketiga, harus siap untuk menjadi istri dan suami. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah. Kesiapan menikah menurut Bot dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kesiapan pribadi atau personal dan kesiapan menikah situasional. Yang pertama ada kesiapan pribadi, yaitu kesiapan usia. Ini sangat erat hubungannya dengan kematangan atau kedewasaan. Usia ideal menikah bagi laki-laki yaitu 25-26 tahun, untuk perempuan 21-20 tahun. Nah, yang kedua ada kematangan sosial. Bisa dilihat dari pengalaman hidup sendiri dan pemahaman yang baik tentang orang lain. Jadi itu ini bisa dicontoh dari orang tua. Misal cara orang tua menghidupi anaknya, bagaimana dengan bekerja keras. Gitu. Jadi kita pun ketika menjadi orang tua akan melakukan seperti itu kepada anak-anak kita nanti. Selanjutnya ada kesehatan emosional. Berkaitan dengan bagaimana seseorang dapat mengelola emosi dalam situasi dan masalah yang dihadapi. Ini penting agar dapat menjalin hubungan dengan orang lain senantiasa berjalan dengan baik. Yang kedua ada kesiapan situasional yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesiapan finansial. Nah, ini merupakan faktor penting dalam kesiapan menikah dan merupakan kemampuan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan setelah menikah. Yang kedua ada kesiapan waktu. Kesiapan waktu dalam kesiapan menikah merupakan suatu proses perencanaan yang diperlukan dalam mempersiapkan proses pernikahan, persiapan madu, sampai persiapan pernikahan. Ini dibagi menjadi dua, ada positif dan negatif. Untuk dampak yang positif, yang pertama pasangan menjadi lebih mudah dalam beradaptasi dengan status dan peran yang baru. Yang kedua, mempermudah adaptasi dengan lingkungan sekitar dalam masyarakat. Yang ketiga, penyesuaian dengan keluarga besar menjadi lebih mudah. Untuk dampak yang negatif, yang pertama, konflik antar pasangan cenderung tinggi karena kurangnya kematangan emosi. Yang kedua, kebahagiaan perkawinan rendah sehingga rawan untuk bercerai. Yang ketiga, cenderung memiliki masalah finansial dan kebutuhan rumah tangga. Nah, selanjutnya ada bab 3, yaitu fungsi keluarga. Jadi pengertiannya, keluarga mempunyai fungsi internal dan eksternal. Internal berguna agar keluarga mampu menjalani seluruh kehidupannya. Sedangkan fungsi eksternal berguna dalam membangun masyarakat dan memelihara. Yang kedua, penting memahami fungsi keluarga. Yang pertama, memudahkan keluarga untuk melaksanakan dan memenuhi fungsi keluarga. Kedua, bagi pasangan yang akan berkeluarga menjadi panduan agar bisa menyiapkan diri sehingga ketika berkeluarga mampu menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Yang ketiga, ada jenis-jenis fungsi keluarga. Yang pertama ada fungsi agama. Nilai dan aktivitas keagamaan melalui iman kepada Tuhan Yang Maha Esa disosialisasikan dan dilaksanakan dalam kehidupan keluarga. Contohnya orang tua mengajarkan anak cara beribadah, terus mengerjakan ibadah bersama keluarga secara rutin. Yang kedua ada fungsi sosial budaya. Orang tua mengajarkan anak sopan santun, ramah terhadap orang lain, karena itu merupakan budaya dari kita. Yang ketiga ada fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, dan fungsi reproduksi. Yang keempat ada efektivitas fungsi keluarga. Yang pertama penyediaan sumber daya, merawat dan memberi dukungan. Yang ketiga pengembangan keterampilan hidup, kepuasan seksual pasangan. Yang kelima dampak keberfungsian keluarga. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dampak ketika keluarga berfungsi dengan baik. Lebih memudahkan pencapaian tujuan hidup berkeluarga, mendorong tercapainya ketangguhan dan kesejahteraan keluarga. Yang kedua, dampak ketika keluarga tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama, keluarga pasti mengalami masalah perolehan sumber daya ekonomi, terus interaksi dan komunikasi tidak berjalan dengan baik, tidak tercapainya tujuan yang ingin
dicapai oleh keluarga tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Ya baik, saya di sini akan menjelaskan yang terdiri dari modul 4, 5, dan 6. Kita mulai dari modul 4 terlebih dahulu. Di sini ada poin pertama, yaitu pentingnya pemenuhan tugas keluarga sepanjang kehidupannya. Nah, pencapaian tugas keluarga ini biasanya tuh ditentukan akumulasi pemenuhan tugas keluarga setiap saat, setiap waktu. Terus yang kedua ini ada tugas keluarga sepanjang kehidupannya. Nah, tugas keluarga ini tuh ada 3. Pertama itu ada tugas dasar, tugas perkembangan, dan tugas krisis. Tugas dasar yaitu meliputi pemenuhan kebutuhan pada pokok sehari-hari, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan. Dan yang kedua ada tugas perkembangan, yaitu meliputi tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan kehidupan keluarga agar dapat berkembang. Yang ketiga ada tugas krisis. Hal yang harus dilakukan keluarga agar tidak mendapat krisis atau untuk mencapai solusi. Yang ketiga yaitu ada tugas keluarga memenuhi tahap perkembangan keluarga. Di sini ada 8 tahapan ya. Yang pertama itu keluarga baru menikah. Yang kedua, kelahiran anak pertama. Yang ketiga, keluarga dengan anak prasekolah. Yang keempat, keluarga dengan anak sekolah. Yang kelima, keluarga dengan anak remaja. Yang keenam, keluarga launching center. Yang ketujuh, keluarga setengah baya. Yang kedelapan, keluarga lanjut usia. Dan yang keempat, ada dampak pelaksanaan tugas keluarga. Ini terdiri dari beberapa, yaitu yang pertamanya yaitu keluarga bertumbuh kembang, meningkatkan kemandirian menjadi institusi yang tangguh. Selanjutnya, keluarga mengembangkan kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yang modul 5, yaitu ada kerentanan keluarga sepanjang masa, yaitu ruang lingkup mengenai kerentanan keluarga. Nah, kerentanan keluarga ini biasanya itu diakibatkan karena ketidakmampuan keluarga dalam merespons situasi krisis atau konflik ataupun darurat. Yang kedua ini ada pentingnya mengetahui kerentanan keluarga. Keluarga ini perlu untuk mengetahui kerentanan nih dalam kehidupan keluarganya. Nah, yaitu melakukan antisipasi dan tindakan preventif atau pencegahan. Yang kedua, hati-hati dalam pengambilan keputusan keluarga. Yang ketiga, yaitu ada potensi kerentanan keluarga sepanjang masa. Ini terdiri dari 6 potensi, diantaranya keterikatan dengan masyarakat, kedua kepemilikan rumah, ketiga tekanan ekonomi, keempat istri bekerja, kelima peran dalam keluarga, keenam rasa bersalah dan konflik kesetiaan. Yang keempat yaitu ada cara menghadapi dan mengatasi kerentanan keluarga. Di sini diantaranya keterikatan dengan lingkungan, kepemilikan rumah, tekanan ekonomi, ketika istri bekerja, pembagian peran, dan rasa bersalah dan konflik kesetiaan. Dan kelima, di sini ada dampak kerentanan keluarga. Keluarga ini memiliki peluang yang lebih besar menghadapi konflik antar anggota keluarganya. Keluarga tidak mampu memfasilitaskan secara optimal kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir ada keluarga lebih mudah untuk mengalami krisis. Selanjutnya, di sini langsung ke modul 6, tapi sebelumnya mohon maaf, di sini ada pokoknya ada kesalahan teknis dalam penulisan. Nah, yang pertama itu, temanya itu manajemen sumber daya manusia dalam keluarga. Yang pertama, ada ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam keluarga. Nah, bagian dari sumber dayanya itu terdiri dari keluarga ini merupakan sistem yang dibangun pasangan suami istri kemudian berkembang seiring kelahiran dan bertambahnya anggota keluarga lainnya. Yang kedua, pasangan suami istri
berasal dari keluarga dengan latar belakang yang berbeda. Dan yang ketiga ada demikian pula anak-anak yang dilahirkan walaupun berasal dari ayah ibu yang sama namun memiliki kekhasan yang masing-masing. Sumber daya manusia ini memiliki dua ciri pribadi, diantaranya personal dan interpersonal. Nah, ciri-ciri pribadi atau personal itu meliputi semua pengetahuan, perasaan, dan keterampilan. Selain itu, energi manusia ini status kesehatan, bakat tingkat, intelijensi, juga ini merupakan ciri-ciri pribadi. Kemudian, di sini ada ciri-ciri interpersonal, yaitu jalani hubungan antar manusia dalam membentuk kerjasama, gotong royong atau keintiman. Yang kedua, keterbukaan atau ketutupan antar personal dalam kaitannya dengan pengembangan. Yang kedua, yaitu ada pentingnya mengelola sumber daya manusia dalam keluarga. Setiap individu dalam keluarga berbeda-beda, memiliki keunggulan dan juga keterampilan. Oleh karena itu, penting nih bagaimana keluarga mengelola perbedaan, keunggulan, juga kelemahan setiap individu dalam mencapai tujuan keluarganya. Yang ketiga ada cara mengelola sumber daya dalam keluarganya. Inti pengelolaan sumber daya manusia dalam keluarga ini diarahkan untuk alokasi sumber daya keluarga agar individu ini menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, rincian cara pengelolaannya ini terdiri dari ada 3, yaitu perencanaan capaian kualitas sumber daya manusia dalam keluarganya. Yang kedua, implementasikan pembangunan sumber daya manusia dan peran setiap individu dalam keluarganya. Yang ketiga, evaluasi perencanaan dan implementasi pembangunan sumber daya manusia dalam keluarga persatuan waktu yang telah disepakati bersama. Yang keempat, di sini ada dampak pengelolaan sumber daya manusia dalam keluarga. Di sini ada poin manfaatnya dan juga kerugiannya. Manfaatnya ini yaitu memudahkan dalam mengalokasikan sumber daya keluarga yang terbatas untuk memfasilitaskan secara adil pengembangan kualitas sumber daya manusia anggota keluarganya. Yang kedua, keseimbangan hak dan kewajiban anggota keluarga. Yang ketiga, meningkatkan ikatan dan solidaritas dalam keluarga. Yang ketiga, keluarga melalui individu di dalamnya berkontribusi secara positif dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan yang lebih luas. Namun, kerugiannya ini terdiri dari keluarga tidak dapat mengetahui kekuatan setiap individu yang menjadi dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, keluarga tidak mengetahui secara detail agenda pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga, keluarga tidak memeriksa potensi dari setiap individu yang belum tergali. Yang keempat, secara keseluruhan akan berdampak terhadap kualitas generasi penerus bangsa. Mungkin cukup yang dapat saya berikan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Nah, di sini ada modul 7. Nah, modul 7 itu manajemen keuangan keluarga. Nah, itu 1, manajemen keuangan. Maksudnya itu mengatur dan mengevaluasi keuangan keluarga. Dan juga 2, di sini cara mengelola, menetapkan aset dan investasi yang baik bagi keluarganya. Terus ada juga jika kelola dengan baik, keluarga dapat memiliki tabungan sebagai cadangan kebutuhan, maka sebaliknya. Nah, jadi di sini tuh sepinter-pinternya keluarga, apalagi ibu rumah tangga, dia harus pintar mengelola keuangannya supaya ya nggak sia-sia gitu loh berumah tangga, tapi keuangannya tuh kayak kayak dihambur-hamburin gitu hasil kerja suaminya selama ini gitu. Mendingan di investasi buat aset anaknya nantinya gitu. Terus juga ada yang 8, manajemen sumber daya waktu keluarga.
Nah, di sini manajemen sumber daya waktu, pengelolaan waktu anggota keluarga untuk mencapai tujuan. 2. Cara mengelola, menuliskan perencanaan sampai mengevaluasi pengelolaan tersebut. Terus 3. Dikelola dengan baik. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia, maka sebaliknya. Terus ada yang modul 9. Di sini modul 9 yaitu kelentingan keluarga. Nah, kelentingan keluarga merupakan bentuk ketahanan keluarga dalam situasi spesifik ketika keluarga mengalami kematangan. Nah, terus yang kedua, kunci kelentingan keluarga, sistem kepercayaan keluarga, pola organisasi, proses komunikasi. Itu penting. Terus 3, jika kelentingan dioptimalkan, keluarga tidak mudah rapuh, maka sebaliknya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin ke-10 atau modul ke-10, yaitu tentang nilai anak, yang mana di sini nilai anak secara spesifik di dalam motivasi tersebut sudah menjadi dorongan tersendiri bagi orang tua atau tujuan personal. Kemudian di sini ada dimensi nilai anak, yang mana ada beberapa aspeknya, yaitu dari dimensi ekonomi, kemudian dimensi psikologis, ada dimensi religius, dan juga dimensi sosial. Dari beberapa dimensi tersebut akan mempengaruhi gaya hidup juga pada anak, yang mana nanti bakalan berdampak pada nilai anak. Adapun dampak nilai anak yang terbagi menjadi 2, yaitu dampak nilai yang positif, maka akan menentukan pola asuh yang tepat agar tumbuh kembangnya juga yang lebih baik gitu. Sebaliknya, ketika nilai anak tersebut, maka pola asuh bagi orang tua terhadap anaknya dengan semena-mena atau sewena-wena. Oke, next kita masuk ke modul ke-11, yakni gaya pengasuhan dimensi arahan. Pada poin pertama yaitu gaya pengasuhan adalah pola perilaku orang tua yang paling dominan. Sering melihat orang dengan gaya yang sehari-hari melihat, itulah asuh yang karena lebih dominan atau lebih terlihat dalam sehari ketika mengurus anak. Nia hilang ya? Nia? Halo? Nia putus-putus nggak sih apa di jaringan saya? Iya.
Oke, sorry. Pada poin ke-11 atau modul ke-11 yaitu gaya pengasuhan dimensi arahan, yang mana dimensinya orang tua itu terbagi menjadi 3 dalam mengasuh anak. Yang pertama, otoriter. Dengan gaya pengasuhan otoriter inilah akan menghasilkan anak yang mengembangkan sikap sebagai pengekor, alias kalau anak diasuh orang tua dengan gaya otoriter, nah maka dikatakan oleh orang tuanya, misalnya dia harus belajar dalam sehari itu dengan maksimal. Belajarnya dia menjadi sehari itu 5 jam misalnya. Nah, maka si anak nanti yang dibilang oleh orang tuanya. Kemudian ada dimensi gaya pola asuh yang dengan gaya Baik, dikarenakan sepertinya ada kendala, ada yang bisa membackup materi yang Nia nggak? Yang gaya pengasuhan dimensi arahan. Bagian permisif. Halo Nia. Nia. Fadlila, siapa tahu bisa dibantu Nia untuk gaya pengasuhan dimensi arahan permisif dibaca aja nggak apa-apa. Nurina aja biar sekalian ke 12. Oke, Nurina. Halo? Ya, Nurina ya. Halo? Nurina. Kedengeran suaranya? Kedengeran nggak suaranya? Ya udah. Oke deh, kalau gitu saya Nurina Samansur akan melanjutkan modul 11 yaitu gaya pengasuhan dimensi arahan. Jadi maksudnya di sini ada pola perilaku orang tua yang paling menonjol saat menangani anak-anaknya setiap hari. Terus dimensi gaya pengasuhan arahan dan dampaknya yang pertama itu ada otoriter. Jadi kalau otoriter itu dampaknya anak akan mengembangkan sikap sebagai pengekor. Dan untuk permisif, anak akan memiliki kontrol diri yang rendah. Dan untuk yang demokratis, anak akan mengembangkan rasa percaya diri. Selanjutnya yang modul 12, gaya pengasuhan dimensi kehangatan. Jadi secara umum, dua gaya tersebut itu bersifat kebalikan. Jadi orang tua yang mengasuh dinamakan gaya penerimaan. Dan yang tidak mengasuh itu disebut dengan gaya penolakan. Untuk faktor-faktornya, ada pengalaman, etnis, sosioekonomi, dan juga keyakinan. Dan untuk dampaknya itu, untuk dampak penerimaan, meliputi percaya diri, punya rasa empati, pandangan positif terhadap dunia, dan sebaliknya untuk pola penolakan.
Selanjutnya untuk modul terakhir ada lingkungan pengasuhan. Jadi lingkungan pengasuhan itu meliputi dukungan, stimulasi, arahan, dan ketersediaan alat stimulasi fisik serta materi. Terus yang kedua, cara menyediakan lingkungan pengasuhan yang baik itu jangan ragu untuk memaparkan diri terhadap berbagai pengetahuan yang menyangkut dengan anak, seperti mendukung perkembangan anak dari seluruh aspek. Dan yang terakhir, ada dampak lingkungan pengasuhan yang baik. Dampaknya itu capaian akademik atau prestasi anak, peningkatan inteligensi anak, dan untuk dampak lingkungan pengasuhan yang tidak baik itu terganggunya perkembangan anak dari beragam aspek. Jadi cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.